Kerajaan Sunda merupakan kerajaan bercorak Hindu dan Buddha yang pernah berdiri pada tahun 932 sampai 1579 Masehi. Letak geografis kerajaan berada di bagian barat Pulau Jawa. Namun, menurut naskah Wangsakerta, kerajaan ini berdiri untuk menggantikan kerajaan Tarumanegara. Menurut sejarah yang beredar, Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan sebagian dari Jawa Tengah merupakan daerah kerajaan Sunda di masa lampau. Sementara, menurut naskah kuno primer Bujangga Manik, batas kerajaan Sunda ini berada di sebelah timur Provinsi Jawa Tengah, yaitu Cipamali atau Sungai Pamali, yang dikenal sebagai Kali Brebes dan Ciserayu atau Kali Serayu. Menurut naskah Wangsakerta, sebelum berdiri menjadi kerajaan mandiri, kerajaan Sunda berdiri menggantikan Tarumanagara. Raja Tarumanagara sendiri yang terakhir bernama Sri Maharaja Linggarwarman Atmahariwangsa Panunggalan Triharbumi. Ia memerintah selama 3 tahun, yaitu pada tahun 666 sampai 669 Masehi. Ia menikah dengan Dewi Ganggasari yang berasal dari Indaprahasta. Pernikahannya dikaruniai dengan 2 anak perempuan yang bernama Dewi Manasih dan Sobakancana. Dewi Manasih menikah dengan Tarusbawa dari Sunda, sementara Sobakanca menikah dengan Dapuntahyang Sri Janayas, pendiri kerajaan Sriwijaya. Setelah Linggawarman ini wafat, kekuasaan kerajaan turun kepada menantunya, Tarusbawa. Hal ini membuat penguasa Galuh yang bernama Wuritekandayun memberontak dan akhirnya melepas diri dari Tarumanegara. Tarusbawa kemudian memindahkan kekuasaan ke Sunda di hulu sungai Pakancilan yang saat ini dekat dengan Bogor, sedangkan Tarumanegara berubah tahtanya menjadi di bawah kekuasaan kerajaan Sunda. Beliau dinobatkan menjadi Raja Sunda pada tahun 669 Masehi. Setelah beliau wafat, Sanjaya berhasil menggabungkan kerajaan Sunda dengan Galuh. Sanjaya sendiri merupakan cicit dari pendiri kerajaan Galuh dan cucu dari Ratu Sima yang merupakan pemimpin kerajaan Kalingga. Ia kemudian memimpin Kalingga dan mendirikan kerajaan Mataram kuno sekaligus Wangsa Sanjaya. Karena harus bertahta di Kalingga, Sanjaya memberi kekuasaan Sunda pada putranya yang bernama Rakean Panabaran. Namun Sunda Galuh justru terpecah kembali, hingga Panabaran akhirnya membagi kekuasaan pada kedua putranya. Sang Manarah memegang Galuh dan Sang Bangga memegang Sunda. Berabad-abad lamanya, kedua kerajaan menjalani kehidupan masing-masing, hingga akhirnya kedua kerajaan bersatu kembali berkat pernikahan Jayadewata yang menjadi gelar Sri Baduga Maharaja dari Galuh dengan Amberkasih dari Sunda. Di bawah kepemimpinan Jayadewata, kerajaan Sunda dan Galuh dikenal dengan Kerajaan Pajajaran atau Pakuan Pajajaran. Namun, sayangnya di tahun 1579, Kerajaan Pakuan Pajajaran harus mengalami masa keruntuhan. Kerajaan ini diserang oleh Kesultanan Banten yang merupakan kerajaan ini harusnya mengakhiri riwayat panjang perjuangannya. Kerajaan Sunda memiliki sejumlah prasasti dan situs yang ditemukan baik dalam keadaan masih baik maupun rusak. Bukti-bukti inilah yang menjadi dasar jejak kerajaan mulai dari wilayah kerajaan, ibu kota hingga raja-rajanya. Berikut adalah jejak peninggalan kerajaan Sunda di masa lalu. Yang pertama, Babad Pajaran. Kedua, Carita Waruguru.
Ketiga, cerita Parahyangan. Keempat, kitab cerita Kidung Sundayana. 5. Berita asing dari Tom Pires tahun 1513. 6. Berita asing dari Pigafetta tahun 1522. 7. Prasasti Sang Hyang Tapak di Sukabumi. 8. Prasasti Batu Tulis di Bogor. 9. Prasasti Horen. 10. Prasasti Rakyan Juru Pangambat. 11. Prasasti Kawali di Ciamis. 12. Prasasti Astana Gede. 13. Tugu Perjanjian Portugis atau Padrau. Dan 14. Tanaman Perburuan atau Kebun Raya Bogor.